Oke ya, terus soal berikutnya terkait pelvis. Pelvis ini banyak ya, banyak sekali soalnya. Di satu soal satu peserta itu bisa mendapatkan apa namanya 3 sampai 4 soal terkait pelvis ini, mulai dari anatominya, mulai dari model bentuk apa namanya pelvisnya, mulai dari kaset yang digunakan, jenis filmnya, itu apa namanya banyak sekali untuk pelvis ini. Jadi untuk pelvis teman-teman wajib untuk apa namanya pelajarinya. Oke, untuk pelvis kasetnya menggunakan ukuran berapa, teman-teman? Silakan. 3535 Mas. Nah, betul Mas Iqbal ya. Untuk pelvis menggunakan ukuran 35-35 ya. 35 cm, 35 kali 35 cm. Jenis filmnya apa Mas Iqbal? Double emulsi atau single Double, emulsi? double Mas. Gimana Mas? Double, Double bagus ya. emulsi. Double double emulsi. Terus habis itu pakai high speed apa low speed? High speed. High speed ya. Oke. Jadi tadi ada yang jawab Mas Iqbal tadi benar semua. Pakai film ukuran 35 kali 35, terus apa namanya double emulsi dan high speed. Jadi untuk pelvis ini tidak apa memakai high speed karena tidak memerlukan detail-detail kecil dari struktur tulangnya. Kecuali kalau misalkan pemeriksaan apa itu retakan atau fisur di daerah wris dan menggunakan teknik makro radiografi, itu jawabannya cenderung ke low speed. Low Tapi speed. kalau pemeriksaan low speed, jadi kalau pemeriksaan yang biasa, maksudnya hanya untuk melihat anatomisnya, tidak melihat detail dari anatomisnya, menggunakan high speed. Oke. Terus anatomi rongsen juga ya, dari anatomi rongsen pelvis ini teman-teman hafalkan semuanya. Jadi yang bocoran-bocoran FR-FR dari banyak arah yang datang ke saya itu pasti saya sampaikan ke grup kita. Jadi tolong komitmennya untuk jangan sampai disebarkan karena apa? Karena ya itu apa namanya semakin cukup sampai di grup bimbingan saja FR yang saya sampaikan ini. Nanti ini presentasi ini saya sharekan juga semuanya. Begitu juga ini. Ini sudah saya siapkan apa namanya? Sudah saya siapkan FR-nya yang kayak tadi ini patologi mastoidis, pemasangan IS juga sudah saya tulis semuanya. Nanti saya kasihkan semuanya ini sudah ada jawabannya juga. Oke, terus juga perbedaan pelvis. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan pelvis laki sama cewek? Silakan Mas Cahyo atau Mas Iqbal, Mas Yang Asrizul. cewek bentuknya bulat kebanyakan. Uh, Yang untuk terus habis itu, foramennya bulat. Nah, yang cowok itu biasanya lonjong. Mas Cahyo ini ya, Mas Cahyo ya. Iya, Oke, sip. Lagi jaga apa Mas ini Mas? jaga sore sih. Sambil jaga sore. Iya, iya, iya. Oke ya, jadi perbedaannya itu sebentar. Perbedaannya itu ada 3 ya teman-teman ya. Ada 3 ya. Untuk perbedaan bentuk pelvis laki maupun cewek. Kalau yang pertama apa itu? Simfisis pubis pada perempuan itu derajatnya lebih dari 90 derajat. Kalau simfisis pubisnya yang laki-laki itu ukurannya kurang dari 90 derajat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bentuk dari buli-bulinya. Kalau apa namanya? Kalau perempuan cenderung ke oval. Kalau laki-laki cenderung ke bulat, ke lonjong. Terus yang ketiga seperti yang disampaikan Mas Cahyo tadi, apa namanya? Di foramen
obturatornya juga. Kalau kalau wanita itu cenderung bulat, kalau foramen obturatornya laki-laki cenderung lonjong. Jadi tiga perbedaan itu nanti misalkan soalnya dibolak-balik, itu teman-teman saya harapkan paham semuanya. Tapi yang keluar rata-rata tidak sedetail ini. Yang keluar itu misalkan ada gambar di sebelah kanan, ini pelvisnya laki-laki atau perempuan. Yang di sebelah kiri juga, ini gambarnya laki-laki atau perempuan. Seperti itu. Mungkin ada pengembangan yang lain, silakan teman-teman. Mas Pemeriksaan Cahaya mungkin? pelvis yang kalau nggak salah pernah dengar apa sih? Pemeriksaan pelvis yang buat simpisis, traktur simpisis pubis kalau nggak salah apa ya? Hmm. Maksudnya apa namanya? Sak Proyeksinya simpisis simpisis pubis. pubis ya. Oke oke. Nanti tak carikan Mas saya ya. Oh iya. Soalnya lebih jelasnya itu maksudnya pemeriksaan pelvis fokusnya di daerah simpisis pubis gitu. Apa frog leg ya? Yang frog leg itu bukan. Frog leg fungsinya buat apa ya, lupa juga. Ya, nama Mas saya. Nanti saya carikan Mas ya untuk Oh, simpisis pubis ya. Jadi kalau apa namanya? Nanti arahnya ke sistografi itu juga untuk melihat simpisis pubis nanti. Nanti ada slide yang terakhir mungkin. Oke, ini juga ya. Ada juga pertanyaan itu persis seperti ini. Jadi pelvisnya ada bentuk pelvis terus habis itu garisnya. Garis ini adalah apa? Kan untuk ini kan melihat volume dari apa namanya? Buli-bulinya tadi itu. Kalau ada pertanyaan seperti ini, jawab aja itu. Wider and Broder. Jawabannya itu. Hanya menyebutkan kalau FR yang beredar itu hanya menyebutkan garisnya ini saja. Gimana teman-teman? Ada pengembangan lagi selain simpisis pubis tadi? Bentar, baca dulu WA-nya. Siapa tahu. Mas, kalau FR anatomi pelvis biasanya keluar di mana, Mas? Rata-rata. Oke. Anatomi pelvis ya. Bentar, tak tanyakan dulu. Mbak Vestiana. Mbak Vestiana. Aduh, Oh, kasihan ya. iya iya Mas. Silakan. Kemarin dapat untuk pelvis apa aja, Mbak? Untuk apa namanya? Kalau aku Untuk anatominya. kalau aku kemarin itu dapat anatomi pelvis yang ditunjuk itu iliumnya. Ilium. Oh, ilium ini. Ya, ya. Iliumnya. Oke. Ada berapa soal kemarin, Mbak Vesti? Untuk apa itu pelvis? Kalau aku pelvis dapetnya kayaknya kalau anatomi itu cuma satu tok, Mas. Yang ilium tadi itu ya. Heeh, heeh, anatomi Heeh, iliumnya heeh. tok. Untuk yang apa namanya bentuk-bentuk pinggul, terus perbedaan bentuk pelvis juga juga kena, Mbak. Aku enggak, Atau enggak, garis wider. enggak kena. Oh, nggak kena. Oh, ya ya ya. Oke 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 oke. Terima kasih Mbak Vestia. Ya, Mas. Itu masih bal. Itu masih bal. Jadi kalau Mbak Vestia tadi itu apa itu anatomi yang ditanyakan di daerah iliumnya. Siap, Mas. Di samping shift siang ya, Mas. Soalnya lagi konsul juga. Oke. Iya. Nggak apa-apa, silakan. Yang penting ilmunya nyampe. Nanti kalau misal ini kan juga direkam. Misalkan nanti kurang jelas, apa namanya bisa diulangi lagi. Makasih Mbak Besti. Terima kasih Mbak Besti Oh dari iya Mas iya, Iqbal. sama-sama Mas. Oke. Terus ini juga masalah UMD. Ini ada yang ditanyakan apa namanya juga mendapatkan anatomi rongsennya, juga ada yang mendapatkan apa itu perbandingan kontrasnya. Untuk perbandingan kontrasnya berapa? UMD, silakan teman-teman. Silakan, Mbak Vestiana. Atau yang lain, Mbak Vestiana silakan.
Atau kemarin dapat apa Mbak Sepestiana untuk UMD? Aku nggak dapat Mas, aku dapatnya perbandingannya core analisa. Oh, core analisa ya ya. Hmm. Oke. Silakan yang lain. Core analisa kemarin sudah tak tulis. Oh ya, oke. Sebentar ya. Oke ya, untuk UMD itu perbandingannya 1:1 ya. 1 kontras 1 air. Sedangkan ada pengembangan soal juga dari Mbak Vestiana terkait core analisa itu. Core analisa perbandingannya 1:3 ya. 1 air 3 barium. Jadi apa itu meskipun pemeriksaannya itu melalui saluran pencernaan sama-sama ditelan bariumnya, tapi pemeriksaan analisa ini membutuhkan barium yang lebih pekat karena meriksa antara batas esofagus dengan dengan jantung. Jadi supaya kontrasnya tidak gampang larut di saluran pencernaan. Kalau UMD ini kan enggak, memang tidak diperlukan kontras yang pekat karena untuk memeriksa saluran daerah esofagus mat dan duodenum. Itu tadi. Sebentar saya cek dulu, ada pengembangan soal terkait UMD ini. Oke, tidak ada. Untuk proyeksinya itu berdiri apa ini ya? OMD kan kalau di Soal lapangan, ya, kalau di saya gimana lapangan, saya? kalau di lapangan kan biasanya OMD itu dibikin berdiri, tapi kalau di literatur tidur kayaknya ya. Prone, Tetap berdiri, Mas. oh tetap berdiri. Pada berdiri. Kalau nanti saya cross check lagi ya, tapi literatur yang saya baca itu tetap pemeriksaannya berdiri. Soalnya kan harus menelan bariumnya kan. Kalau misalkan posisinya tidur itu pasien akan kesusahan dalam menelan bariumnya. Dan Sama kalau literatur juga sama. kalau Analisa core juga sama analis berdiri. sama berdiri juga, Mas. Kalau ada analisa pasti berdiri. Kalau UMD tadi itu kan ada perbedaan literatur kan, Mas. Nanti saya cross check lagi yang ada 3 literatur itu yang saya punya, 1 2 lokal, yang 2 itu Bonteker, itu semuanya literaturnya dalam posisi berdiri, Mas. Atau paling tidak area kepala lebih tinggi daripada kaki. Tadi, Mas. Oke. Yang anatomi rongsennya yang keluar kemarin ini ya, hafalkan fundus, pylorus, sama duodenalnya. 3 ini. Tadi yang yang keluar untuk anatomi rongsennya. Oke. Terkait proyeksi rutin mamografi ya. Mamografi ini semua sudah pasti paham kan? Proyeksi rutinnya apa, teman-teman semuanya? Apa, Mas Ayo? Kraniokaudal sama ML. Iya, betul ya. Kraniokaudal sama MLO ya. Sama dua proyeksi ini yang ditanyakan. Terus teman-teman juga hafalkan anatomi rongsennya. Ini sudah saya carikan anatomi rongsennya supaya memudahkan, dan jangan lupa alat mamografi ini menggunakan target molybdenum, yaitu produksi energi yang rendah, tidak memerlukan kivi atau kivinya rendah, tidak memerlukan kivi yang tinggi, kivinya sekitar 25 sampai 35, karena objek yang difoto itu soft tissue. Terus juga ada pengembangan lainnya terkait ini tuh. Ada lagi mungkin? Atau Mbak Vestia ada pengembangan soal
mungkin waktu ujian kemarin mamografi dapat apa, Mbak? Mamografi dapat proyek, maksudnya ada anatomi mamografi yang MLO. Nanti pilihannya ada MLO, kraniokaudal, apa-apa kayak gitu, Mas. Terus nanti kalau aku itu kemarin yang apa ya? Yang jawabannya pokoknya molidium atau Molybdenum. molybdenum itu aku juga keluar. Oh ya ya ya. Oke oke sip. Oke ya. Jadi teman-teman tadi Mbak Vestiana dapat gambaran ini proyeksi apa gitu. Apa? Ternyata jawab gambarnya itu proyeksi MLO. Kebetulan Mbak Vestia proyeksi MLO. Ada kemungkinan juga peserta yang lain mendapatkan proyeksi kraniokaudal. Terus Mbak Vestia juga tadi keluar target mamografinya molybdenum. Dan jangan lupa SID-nya apa mamografi itu 62,5 atau FFD-nya 62,5. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan gini, kemarin itu pengembangannya gini. A 10 sampai 30, B 30 sampai 50, C 50 sampai 70, 50 sampai 60, D 70 sampai 80. Kira-kira jawabannya apa teman-teman kalau dapat pertanyaan seperti itu? Yang mana? 70-80. Betul ya, 70-80 ya. Jangan dipilih yang Mas, 60 ya. Ya, kalau ada pilihannya 60 sampai 70, pilih yang 60-70, Mas. betul. Utamakan yang 60-70. Tapi kalau 50 digandengkan sama 60 jangan dipilih ya. Karena pemeriksaan Ya. mamografi ini tidak disarankan menggunakan FFD 50 atau kurang dari 50. Jadi apa namanya kalau misalkan ada pilihannya 60-70 pilih itu 60-70. Tapi kalau 50-60 jangan dipilih. Lebih baik pilih yang 70-80. Itu jawabannya Mas Ibal. Mas. Kalau posisi pasien Mas, MLO kan 15 sampai 30 dirotasikannya. Ya. Kalau kraniokaudal berapa Mas? Lurus, tegak lurus. Kalau kraniokaudal tegak lurus Mas, 0 derajat. Siap Mas. 0 Terima kasih derajat. banyak Mas. Nanti kalau misalkan gini ya, misalkan juga MLO ada pilihannya 10, 20, 30, 40, 50, pilih 30 ya. Pilih 30 ke yang MLO. Jangan pilih yang 15. Kalau kraniokaudal 0 derajat. Soalnya kan apa namanya? Kompresnya itu dari atas ke bawah. Jadi tidak diperlukan proyeksi apa itu penyudutan. Jadi 0 derajat. Kalau MLO 15 sampai 30 derajat, tapi utamakan pilih yang 30 derajat. Ada lagi Mas Ibal untuk pengembangan soal apa namanya? Mamografi ini? Silakan. Film single Mas, itu single film kan Mas? Oh ya, betul. Film single emulsi ya. Filmnya single emulsi ya. Mas, kalau mamo sama dental kan single emulsi. Kalau panoramik itu double apa single ya Mas? Double ya Mas? Kalau panoramik double Mas. Oh, siap Mas. Kalau Makasih banyak Mas. panoramik double karena tidak diperlukan apa itu detail. Jadi apa itu untuk panoramik double emulsi. Oke, sekarang abdomen 13